Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Jeffrey Lai. Pada bagian pertama dari video ini, kita belajar memahami apa itu stop dan apa hubungannya dengan exposure. Kita juga belajar bagaimana menggunakan shutter speed untuk menyesuaikan exposure foto kita dengan memakai perhitungan stop. Jadi, kalau kalian tidak mengerti apa artinya itu, lebih baik kalian melihat dulu bagian yang pertama, karena stop ini adalah pengukuran seberapa terang foto kita, maka untuk mengontrol exposure ini tidak terbatas hanya pada shutter speed. Kita dapat menyesuaikan exposure kita dengan menyesuaikan ISO atau aperture di lensa kita. Sekarang kita akan memahami stop berdasarkan ISO dulu. Penghitungan stop berdasarkan ISO hampir sama dengan shutter speed. Menghitung stop berdasarkan ISO termasuk sangat mudah juga, yaitu dengan cara mengalihkan dua ISO kita untuk menaikkan satu stop. Misal dari ISO 100 menjadi 200, maka kita sudah menaikkan exposure-nya satu stop, yang artinya kita menggunakan kekuatan sensor untuk menerima cahaya di kamera kita. Hal yang sama bila kita ingin menaikkan exposure dengan perbedaan satu stop berdasarkan ISO, misalnya ISO 200 menjadi 400, ISO 400 menjadi 800 dan seterusnya. Dan apabila kita ingin menurunkan satu stop, maka caranya adalah dengan membagi dua ISO tersebut. Misal dari ISO 400 menjadi ISO 200, maka kita sudah menurunkan exposure-nya satu stop, yang artinya kita mengurangi setengah kali kekuatan sensor untuk menerima cahaya. Dan kalau kita ingin menurunkan lagi exposure-nya tiap satu stop, maka ISO 200 akan menjadi 100 dan ISO 100 akan menjadi 50 dan seterusnya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang agak rumit, f-stop atau mengukur stop berdasarkan aperture. Aperture ini lebih rumit karena dia tidak seperti shutter speed dan ISO ya cara menghitungnya. Seperti kita ketahui, aperture ini lebih ke seperti bukaan yang bentuknya bulat di lensa kita, dan jumlah cahaya yang masuk dikontrol oleh besarnya bukaan bulat tersebut. Dan karena luas area lingkaran ini ditentukan oleh pi radius kuadrat, apabila kalian mengubah aperture kalian dengan faktor 2 seperti shutter speed dan ISO, maka kalian sebenarnya sudah mengubah area aperture kalian dengan faktor 4. Dan kalau kalian membiarkan cahaya yang masuk 4 kali lebih banyak atau 4 kali lebih sedikit, maka kalian sudah mengganti exposure dengan perbedaan 2 stop. Jadi bingung nih, masih aneh. Ini perhitungannya agak membingungkan memang ya kalau yang f-stop. Sebagai contoh begini, kalau aperture lensa kita di awal f8 dan kita ingin menggandakan atau mengalihkan dua seperti aturan ISO atau shutter speed menjadi f16, berarti kalian telah mengubah angka f dengan faktor 2. Akan tetapi kalian sebenarnya mengubah area di dalam aperture kalian dengan faktor 4, yang artinya cahaya yang masuk sebenarnya 4 kali lebih banyak. Karena ada perhitungan ini, karena cahaya yang masuk 4 kali lebih banyak, maka artinya kita sudah mengubah exposure-nya dengan 2 stop. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan tentang aperture, semakin besar angka aperture, maka semakin kecil bukaan lensa kita. Jadi kalau kita mengubah aperture kita dari f8 menjadi f16, maka kita telah membuat foto kita lebih gelap 2 stop. Saya tahu perhitungan ini agak memusingkan, tapi kalau kalian tidak ingin melakukan perhitungan matematika yang memusingkan ini, saya punya satu trik untuk kalian supaya kalian lebih mudah mengingat bagaimana sih hitungan satu stop di aperture. Sebagian besar kamera sudah di-set kalau kita memutar ring aperture kita 3 klik, berarti kita sudah mengubah exposure kita dengan satu stop. Mari kita kembali ke f8 tadi. Jika kalian ingin menurunkan exposure satu stop, yang harus kalian lakukan adalah memutar ring aperture kalian 3 klik.
yang nantinya akan membawa kita ke F11. Satu stop lagi akan dengan cara yang sama nih ya, akan membawa kita ke F16. Jadi simpel kan, nggak seribet hitungan matematika yang tadi itu, gitu. Jadi kita sudah mengetahui apa itu stop dan bagaimana menggunakan shutter speed, ISO, dan aperture untuk mengubah exposure berapa stop yang kita inginkan. Kita juga bisa melihat tidak masalah settingan yang mana yang kita rubah. Satu stop akan mewakili satu perubahan yang sama di exposure kita. Dan di akhir bagian ketiga nanti, kita akan belajar kenapa hal tadi itu menjadi sesuatu yang bisa dibilang cool, yang dalam membuat kita menjadi lebih kreatif dalam membuat foto. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan share dengan teman-teman lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian mendapatkan update tentang tips, tutorial, ataupun review di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have fun and happy shooting guys.